Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Govil Global Oasis Virtual Learning. Nah, kita masih di TOEFL Preparation atau persiapan TOEFL Section 2 Structure Skill 4 Present Participle. Nah, seperti biasa, ada yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya ya di sini ya. Nah, kita langsung saja menuju ke materi kita, yaitu tentang present participle. Jadi apa sih present participle itu di sini? Nah, jadi dalam bahasa Inggris, present participle itu adalah verb ing atau kata kerja yang diingkan. Tetapi ini nanti kalau dalam TOEFL test itu nanti akan rancu ya. Karena ada yang berupa verb ing sebagai verb atau kata kerja dan juga verb ing di mana fungsinya sebagai adjective. Nah, bagaimana cara membedakan antara verb ing atau kata kerja ing dengan verb ing yang berupa adjective di sini? Nah, di sini saya kasih sedikit ini ya materi di sini. Jadi ini yang pertama kita bahas dulu tentang fungsi verb yang mana artinya adalah sebagai kata kerja yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah me atau be. Contohnya di sini ya. Contohnya di sini. Ini ya. Oke, the car is turning right. Jadi turning di sini ini adalah bentuk kata kerja ing yang artinya adalah membelok di sini. Cirinya apa? Sebelum kata kerja ing ada to be-nya di sini. Kemudian yang kedua, the boy was crying in the class. Nah, ini juga bentuk kata kerja ing ya, ada kata crying. Crying di sini adalah verb, dia berubah verb. Cirinya apa? Sebelum kata kerja ing ada to be-nya juga. Jadi nanti secara tidak langsung apabila sebelum kata kerja ing-nya itu ada to be, ada is, am, are, was atau were, itu fungsinya adalah sebagai verb. Nah, bagaimana kalau yang berupa adjektif di sini? Nah, ini contohnya fungsinya yang adjektif ya. Jadi adjektif di sini artinya adalah yang. Contohnya ini. Ini. The car turning right is Honda Mobilio di sini. Jadi ini seperti bagian pertama ya. Jadi satu kalimat itu terdiri dari satu subjek dan juga satu verb di sini. Jadi setelah is ini dia diikuti dengan adjektif sebenarnya sih strukturnya, tetapi yang kebaca di sini sebagai verb ya karena aturannya seperti itu. Nah, di sini ada turning. Turning di sini bukan kata kerja, tetapi adalah adjektif. Kenapa? Sebelum kata turning tidak diikuti oleh to be. Ya, jadi artinya adalah mobil yang berbelok ke kanan adalah Honda Mobilio di sini. Jadi verbnya itu justru adalah di sini dia ya, bukan turning di sini. Kemudian yang kedua, the boy crying di sini juga ada ing-nya juga ya, tetapi fungsinya sebagai adjective. Kenapa? Karena sebelum crying tidak diikuti oleh to be di sini. Jadi the boy crying laki-laki yang menangis in the class di kelas will tell his mother. Jadi ini baru verbnya di sini. Nah, seperti itu kurang lebih untuk membedakan fungsi beda antara verb dengan adjective ya. Nah, sekarang ini kita menuju ke key atau kuncinya di sini. Jadi kuncinya adalah seperti ini ya. Nah, ini jika sebagai verb ini ya, apabila sebagai verb itu dia pasti sebelum verbnya itu ada to be ya, ada to be, ada is, ada am, ada are, ada was, ada were. Artinya adalah sedang. Contohnya nih ya, she is walking to my house. Jadi kalau sebelum ing-nya itu ada to be-nya, itu pasti ini adalah verb ya, artinya adalah sedang. Kemudian bawahnya di sini setelah to be ada have, has, had, been. Artinya adalah telah sedang. Ini adalah tenses dalam bentuk perfect continuous di sini ya. Contohnya ini, they have been drinking too much water. Ini ya, jadi mereka telah sedang meminum banyak air di sini. Kemudian bawahnya di sini sebelum lagi ya. Jadi sebelum will atau would plus be di sini. Contohnya my mother will be cooking. Nah, ini juga indikasi atau clue bahwasannya ini semua setelahnya itu dalam bentuk kata kerja. Tetapi kalau fungsinya sebagai adjektif itu dia tidak diikuti oleh tidak sebelumnya ya, tidak disebelumi oleh to be, have, has, had,
will atau would di sini. Jadi contohnya ini ya, the man coming here di sini. Ini coming juga bukan kata kerja di sini, dia fungsinya sebagai adjective di sini. Jadi laki-laki yang datang ke sini is my father, baru ininya adalah yang termasuk verb di sini. Nah, kita ke contohnya dulu ya. Jadi ini ada lakinya seperti ini. Jadi kuncinya harus tahu dulu ya, harus tahu dulu itu verb atau adjective. Intinya verb apa? Kalau ing itu di sebelumi ya, atau diawali to be, diawali have, has, had plus been, diawali will atau would ditambah dengan be. Kalau sebagai adjective biasanya itu dari subjek langsung ke kata kerja ing biasanya. Nah, kita ke sini bagaimana cara mengerjakan contoh-contoh soal yang sudah tersedia ya. Biasanya kalau di TOEFL test muncul seperti ini contohnya ini ya. Coba di sini ada kata the child ini ya. Ini subjek ya. Ini subjek. The child. Nah, sekarang kita tentukan ini. Ini kata kerja apa bukan di sini? Ini verb atau adjective. Nah, ini kan pertanyaannya seperti itu ya, verb atau adjective di sini. Kita lihat belakangnya di sini. Ada kata is my son. Ini adalah verb. Berarti playing ini dia bukan verb tetapi sebagai adjective. Nah, coba di sini. Isiannya di sini ada kata now, sekarang. Ini bisa ya. Bisa. Is. Oke, kalau is kita masukkan di sini, itu nanti berarti playingnya harus berfungsi sebagai kata kerja. Sedangkan kita tahu di sini fungsinya adalah sebagai adjective. Berarti is di sini nggak bisa. Kemudian kata he itu adalah subjek di sini. Nah, ini udah ada subjeknya, subjek ketemu subjek nggak bisa. Kemudian was itu nanti fungsinya sama seperti is. Kalau kita masukkan was di sini, tentu saja playingnya berubah menjadi verb, tidak menjadi adjective. Padahal di sini sudah ada verbnya. Ini tentu saja was juga tidak bisa. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang now. Jadi the child now playing in the yard is my son. Jadi anak-anak yang sekarang bermain di lapangan atau di halaman adalah anak laki-laki saya di sini. Nah, seperti itu kurang lebih untuk menyelesaikan contoh yang berupa pilihan ganda. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan contoh yang berupa benar atau salah atau correct incorrect di sini. Oke, ini ya. Seperti biasa ya. Jadi paling tidak dalam satu kalimat itu terdiri dari satu subjek, satu verb. Ingat ya, satu subjek, satu verb. Kalau nanti sudah ada verbnya, berarti ing-ingnya ini bukan verb lagi, tetapi adalah sebagai adjective di sini. Contoh nomor 3 di sini ya. The artisans were demonstrating. Ini ada were demonstrating, berarti di sini dia ini subjek ya. Subjek kalau di sini, kemudian ini tentu saja adalah verb ing. Kenapa? Diawali oleh to be. Various handicrafts at booths throughout the fair. Ini betul ya. Satu subjek, satu verb. Tidak ada verb lagi ya, tidak ada verb lagi. Berarti di sini benar di sini. Ini apa namanya? Objek di sini ya. At booths throughout the fair ini keterangan dia. Adverb di sini. Oke. Paling kalian fokus saja ke subjek sama verbnya. Kalau subjeknya satu, verbnya satu, bisalah di sini. Berarti jawabannya adalah benar. Ingat ya, satu subjek, satu verb. Materi ini bisa kalian simak di video TOEFL yang pertama ya, di link di atas ini kalau masih bingung. Kemudian nomor 4 di sini. The fraternities are giving the wealthiest parties attract the most new places. Kita cek dulu di sini ya. Ini subjeknya. Oke, karena diawali dengan are, ini adalah verb di sini. Ini verb namanya ya, verb ya. The wildest parties. Lah, ini ada verb lagi di sini ya. Ada verb lagi. Jadi subjeknya satu, verbnya dua. Berarti ini jawabannya salah. Ya, yang betul gimana? Nggak usah dikasih are. The fraternities giving the wildest parties attract the most new plates. Jadi ini yang betul seperti itu. Kemudian nomor 5 di sini. The first team, ini subjek ya, winning. Ini berarti adjective ya.
4 games is awarded. Ini pas ini ya, satu subjek satu verb. Ini bukan verb ya, karena tidak diawali oleh to be, have, has, had, atau will atau will be di sini. Berarti nomor 5 benar di sini. Kita ke nomor 6 di sini ya. Nomor 6. The speaker, ini subjek, was trying, ini verb ya. Verb, kenapa diawali to be? To make his point of, the speaker was trying to make his point. Was, wah ini ada was often, ini juga berupa verb ya. Ingat ini ada subjek 1, verbnya 2, nggak bisa. Berarti ini harusnya bukan verb tetapi adalah adjective, harus menghilangkan to be. The speaker trying to make his point was often interrupted by vociferously. Di sini berarti jawabannya adalah salah, 6 ya. Nomor 7. The fruits, subjek, were rotting, ini ya, ini verb, because of the moisture in the crates carrying them to market. Wah ini betul ya, satu subjek satu verb, betul di sini. 8. Any students, ini subjek, kemudian desiring, adjective ya di sini. Official transcript, nah ini should complete, ini verb ya. Betul ya, satu subjek satu verb. Ingat ini bukan verb ya, karena tidak diawali to be, have, has, had plus been atau will, would plus be. Nah ini berarti jawabannya benar. Kita ke nomor 9 di sini. The advertisements, ini ya, ini subjek, were announcing, ini verb, the half day sale. Waduh, receive, ini receive adalah verb, berarti nggak bisa ya, ada verb ada verb, salah di sini ya. Nah jadi harusnya ini adalah adjective, tidak usah menggunakan were harusnya. Benar. Nomor 10. The spices flavoring the meal, ini ya, the spices ini subjek ya, flavoring ini adalah adjective, the meal were quiet, lah ini verbnya. Benar berarti ya, satu subjek satu verb. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk menentukan apakah berupa verb atau berupa adjective. Jadi yang pasti kuncinya apabila sebelum kata kerja ing-nya ada to be, ada have, has, had plus been, ada will atau would plus be, itu pasti dia letaknya, fungsinya adalah sebagai verb. Tetapi kalau subjek langsung ke ing-nya, fungsinya adalah sebagai adjective di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, I think enough for this meeting. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.